masuk bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan ini pembahasannya macam-macam. Bisa bicara tentang fadilah bulan Ramadannya. Bisa juga bicara tentang puasanya, baik hukum tentang puasanya atau fadilah puasanya, beda lagi ya dalam bulan Ramadan. Tapi bekal buat kita sedikit bekal buat kita di bulan Ramadan. Maka ketika kita menjalankan puasa, jangan lupa dalam tata cara puasa. Kalau saya memang tahu apa artinya, memang biasa menjalankan itu ikut kepada apa yang dikatakan dalam kitab-kitab ulama. Kita itu patokannya kalau puasa adalah ada yang ru'yah, ngelihat hilal, kemudian diresmikan oleh pemerintah. Itu menjadi ketetapan puasa untuk umum. Ya, jadi memang itu ketetapan dari pemerintahan yang dia dari hasil ada yang melihat bulan hilal. Hilal apa sih? Hilal itu bulan masih berumur 1 atau 2 hari. Jadi matahari ini, bulan ini awal kecil, lama-lama besar sampai 15, malam 14, malam 15 sudah purnama. Terus kecil lagi sampai udah akhir bulan habis. Besok lihat ada gak bulan? Oh besok belum ada. Berarti terusin tuh bulan itu sampai 30 hari. Kalau ngelihat oh besok ada bulan, nah itu dia namanya hilal. Bulan umur 1 atau 2 hari namanya hilal. Segaris dengan, nah udah berarti bulan baru tuh masuk tuh. Ada yang ngelihat oh tuh ada hilal, ya udah ditetapkan oleh pemerintah, ya ditetapkan, disumpah semua, udah berarti semuanya puasa. Gitu, ya. Kalau ada yang ngelihat tapi nggak ditetapkan oleh pemerintah, maka nggak jadi umum. Kalau buat dianya, ya dianya yang ngelihat, silakan, ya. Nah, kemudian dalam puasa yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya puasa kita itu diterima oleh Allah. Apa puasa? Puasa menahan dari hal yang membatalkan dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib. Perlu diingat bahwasanya niatnya di malam hari. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Orang yang enggak nginepin niatnya di malam hari, maka enggak ada puasanya, enggak diterima. Ya, jadi ulama mazhab Syafi'i mengajarkan niat. Makanya kalau kita lagi tarawih dituntun tuh, nawaitu shauma ghadin an ada ikan dituntun tuh. Nah itu dia, itu niat tuh. Hati-hati, aku niat puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala besok hari. Itu niat. Ya, sebelum subuh, dari maghrib sampai sebelum subuh. Nah, kalau dia niat begitu baru sah. Setiap hari. Nah, ada mazhab namanya mazhab Maliki, itu niat cukup di awal bulan. Awal masuk bulan Ramadan dan niat aja buat sebulan udah cukup. Nah, ini kita pakai juga buat jaga-jaga. Gitu. Artinya ketika awal bulan Ramadan masuk, naik niat yang kayak tadi tuh, nawaitu shauma ghadin, nah ajarin juga. Ya, nawaitu shauma Ramadana hadza
syahr fardhan lillahi ta'ala. Aku niat puasa bulan Ramadan ini untuk 1 bulan karena Allah Ta'ala. Dah, artinya apa? Kalau ternyata kita pulang kerja atau lupa nggak tarawih sama-sama. Kalau tarawih sama-sama kan enak, ada yang nuntut. Ini lupa, akhirnya subuh belum niat. Bicara mazhab Syafi'i nggak sah tuh, tapi tetap harus puasa. Jadi bukannya berarti kalau nggak sah berarti boleh makan, enggak, tetap haram, makan haram. Ya dalam mazhab Syafi'i nggak boleh juga. Ya, tapi menurut mazhab Imam Malik itu sah. Kita nggak apa-apa ikutin itu kalau lupa. Tujuannya apa? Biar fadilah bulan Ramadan kita nggak hilang. Walaupun ulama mengajarkan tuh, ntar kalau udah habis Lebaran, ya udah kodok aja habis Lebaran, ya agak. Nah itu masalahnya, ya. Yang kemudian yang perlu kita jaga ya adalah hal-hal yang membatalkan secara zahir, ada membatalkan secara batin, hukumnya pahalanya yang hilang. Nah, yang pertama yang membatalkan secara zahir makan, jelas. Hati-hati. Di bulan Ramadan yang batalin puasanya sengaja siang-siang makan atau minum itu, ntar dia bilang kemudian ntar anak kodok seminggu nggak diterima, walau jangan seminggu, seumur hidup. Buat kodok 1 hari yang kita sengaja nggak diterima. Enak aja, emang ente pikir Tuhan bisa hitung-hitungan sama ente? Kan gitu, barangan mainin Tuhan. Ini Ramadan jamuan Allah, digampangin, diremehin, ya nggak boleh. Makanya subhanallah, nggak boleh nyembarangin, batalin puasa. Kalau udah pernah gimana? Taubat, berharap kepada Allah, ya Rabb, udah aku nyesel bener-bener dah. Berharap kepada Allah, kodok gitu. Sehari ya kodok sehari, tapi benar-benar nyeselin. Tobat kepada Allah. Berharap dengan seperti itu Allah maafkan. Ya. Kemudian jadi makan tadi ya, dan minum, hati-hati. Nah ini permasalahannya banyak yang nanya. Tuh kalau ada makanan sisa ketelan gimana? Ya kalau makanan itu udah tahu ada makanan berasa dia telan, ya batal. Ya, kecuali kalau dicari susah, ketelan, ya dimaafkan, tidak apa-apa. Terus anak kalau di bulan Ramadan wudu nggak kumur-kumur, kenapa? Ntar ketelan misalnya. Jangan lah, bulan Ramadan pahalanya lipat ganda. Kenapa kita nggak ngerjain sunnah? Kenapa mesti bikin kaidah sendiri? Emang Rasulullah nggak melakukan? Rasulullah normal. Kita kan puasa ikut Rasulullah, normal, kumur-kumur biasa. Kenapa kita nggak ikut? Loh, nanti kan cuma ada masuk. Kalau kita sudah kumur-kumur dengan cara normal, seandainya masuk itu dimaafkan, nggak batal. Seandainya masuk, misalnya nggak batal, dimaafkan. Jangan ninggalin sunnah, pahalanya lipat ganda kayak fardu, sayang. Gitu ya. Was-was ya jauhin. Jauhin puasa. Kecuali yang makruh, kalau kumur-kumurnya dalam wudu tuh dia pakai
Jadi ambil air dalam selain bulan Ramadan sunnah. Kalau kita wudhu, set ambil ya, buang ke hidung, sunnah tuh kalau di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan itu makruh, mubalaghah namanya. Kalau mabahnya umurnya sunnah. Kita ya jangan kita tinggalin saya. Ya. Kemudian juga yang membatalkan puasa adalah di antaranya haid perempuan dah. 5 menit lagi mau buka. Jam 6 azan maghrib, jam 6 kurang 5 keluar darah tuh perempuan haid atau nifas atau ngelahirin. Udah nunggu lama-lama, udah nggak sahur lagi tadi kata perempuan. Enggak, anak tetap mau puasa. Haram. Emang puasanya ya apa? Emang nyari pahala. Emang kalau ente punya pahala bisa jadi hebat di hadapan Allah. Cari keridhaan Allah. Gitu. Ya. Anak sih tahu kalau perempuan misalnya ini, anak tahu ini udah batal dah. Cuman anak nggak mau makan, antar aja bareng orang yang puasa. Makannya ya nggak apa-apa. Fadhali silakan kayak gitu nggak apa-apa. Gitu. Kemudian dari hal yang membatalkan puasa banyak lagi gitu ya. Lain-lainnya itu. Nah, di antara yang membatalkan puasa tapi pahala puasa batal. Yang membatalkan pahala puasa. Ya. Apa di antara yang membatalkan pahala puasa? Khamsun yufattir as-shaim. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Apa di antaranya adalah berbohong. Ya, misalnya ya, kemana kau telat? Macet misalnya, padahal bukan macet, bukan kok. Misalnya ya kan gitu. Itu kebohong itu puasanya di hadapan Allah nggak ada nilainya, pahalanya nggak ada. Kelihatannya kan remeh, tapi di situ Islam mengajarkan kita untuk lurus. Katakan yang hak, yang benar. Tuh, Masya Allah. Ya, bohong nggak boleh. Kemudian ghibah, ngomongin orang. Bulan mana? Biasa bulan sih. Gitu orangnya, angot-angotan, begini begitu, kita udah ngomongin, udah ghibah itu. Kayaknya jaga dari bulan Ramadan. Ya di luar bulan Ramadan juga ya harus dijaga, tapi terutama di bulan Ramadan. Namimah, ngadu domba. Ya. Ini yang lagi banyak zaman sekarang ngadu domba apa? Wah, ini sih adem nih, Ustadz nih enak nih. Ustadznya adem nih, nggak kayak yang no. Kalau yang no sih, itu namimah ngadu domba itu. Ya, antara satu dengan yang lain jadi pecah. Jadi umat ntar, yang ini, udah yang ini aja deh. Kalau lihat yang no, apaan tuh yang tuh, ada domba tuh. Udah ke bawah, jelek jadinya. Hati-hati. Ya. Atau bicara juga sama fulan. Ketemu si fulan tadi tuh. Ana bilang ana mau ke rumah ente, dia cemberut.
polos, cemberut. Emang ente ada apa sama dia? Lalu tadinya baik-baik aja. Emang ente ada apa? Ada masalah ente sama dia? Kenapa ente mesti ngelapor? Ya nggak usah. Ya. Begitu juga sumpah palsu dan juga an-nadhar bi syahwat, melihat dengan syahwat. Melihat perempuan nafsu, pahala puasa nggak dapet, pahala puasa nggak dapet, sayangin. Makanya hati-hati yang punya jodoh belum kawin, handphone teleponan bulan Ramadan, hati-hati ya. Itu pahalanya ini nggak dapet. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada pertanyaan, di antara yang membatalkan puasa adalah muntah. Muntah tuh kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja gimana? Nggak batal, cuma cuci aja. Tadi pakai air, buang deh, cuci tenggorokan karena najis. Batal nggak? Enggak kalau nggak sengaja. Ya, itu di antara muntah tuh, karena yang dimaksud muntah tuh bukan yang kolonok, enggak. Kalau seandainya tahap udah nasi udah masuk ke dalam, pas lagi tahap keluar lagi itu nasi, itu namanya muntah, jangan ditelan lagi. Ya udah buang kumur najis tuh yang keluar tuh, bersihin, selesai. Tuh, ya. Nah kemudian bagaimana dengan keluar mani? Kalau keluar maninya dengan bersentuhan disengaja ya batal. Maaf, seperti onani ya, alhamdulillah batal. Tapi kalau dia misalnya lagi tidur, ngimpi keluar mani, batal gak? Enggak. Puasanya nggak batal, mandi aja, mandi wajib, selesai, terusin puasa. Terus kalau dia belum mandi wajib, udah azan subuh, belum mandi wajib, udah niat puasa nih, ya, dia mau mandi tapi belum mandi, udah azan subuh, belum sempat mandi misalnya, itu gimana? Nggak apa-apa, sah puasanya. Tapi afdalnya tetap sebelum subuh, ya. Nah ini sedikit maklumat buat kita, insya Allah. Mudah-mudahan ya Allah terima apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Yang terutama siapin hati, minta maaf sama orang kalau ada kesalahan dan maafin orang. Mau masuk bulan Ramadan, maafin. Udah nggak ada orang, nggak ada salah sama kita. Udah maafin. Apapun kesalahan nggak apa-apa, tabungan buat akhirat kita. Emang kita nggak perlu tabungan di akhirat. Itu kan tabungan. Ada orang melakukan salah sama kita, kita maafin, itu ntar poin di akhirat. Dan kita cari poin aja dah, gitu ya. Dan yang penting hati bersih, kemudian kita sama Allah semangat. Taufik dari Tashmir, kalau Habib Zain selalu mengingatkan, minta itu, minta sama Allah, semangat untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, untuk pengajian ini kita adakan pengalihan dari teori kepada praktek di bulan Ramadan. Ya maka itu ya, saya Muhammad Ridho bin Ahmad bin Yahya minta maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekeliruan, kalau ada salah-salah kata yang menyinggung dan lain-lainnya, maka Muhammad Ridho minta maaf kepada semuanya. Ya, dari apabila ada orang yang melakukan salah misalnya ya kepada ana, kepada Muhammad Ridho, maka saya maafkan. Ya, kemudian juga tentu ana di sini mewakili para jamaah di antara kita untuk saling minta maaf, saling memaafkan dan saling meminta maaf. Insyaallah kalau udah kayak begini masuk surga gandengan bareng-bareng insyaallah ya Pak.
ya. Nah kita ini cuma lagi nabung akhirat, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan ya Rabb. Baik ya, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita ya, kepada keluarga daripada almarhum guru kita Ustaz Ahmad Zayadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah, dijaga, dipelihara dalam menjaga syiar masjid ini terus, khususnya di dalam bulan Ramadan, dan terus ya dihidupkan majelis-majelis ini. Artinya kehidupan syiar-syiar Ramadan, baik tarawehnya, Qur'annya dan lain-lainnya, terutama peningkatan. Insyaallah buat anak-anak remaja juga harus dipikirkan. Mudah-mudahan ada sentuhan rohani yang kuat untuk bisa merasakan kenikmatan, mencicipi keindahan hidangan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dan ditebarkan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hadza wa minkum, kurang lebih walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.